Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, hormati Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa berkumpul dalam ruangan ini. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kombel saya. Ini perdana untuk kombel saya, yaitu kombel saya berjudul Guru Berbagi. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Salawat beserta salam sama-sama kita kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmat kita semua bisa sampai di zaman yang penuh teknologi, zaman yang bisa belajar dengan semua pengetahuan yang baru. Semoga kita semua mendapat umil akhir nanti. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, hari ini kombel saya berjudul Estimasi Budaya Positif. Bapak Ibu ada yang tahu artinya diseminasi ini? Kayaknya kata-kata baru ya Bu ya. Sebenarnya ini artinya sendiri itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target atau individu agar kita semua memperoleh informasi yang baru. Nah, di sini destinasi saya yaitu berjudul Budaya Positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya sedikit membacakan pantun dulu. Sungguh merdu burung murai, hinggap sebentar di pohon rimbun. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Ikan dipancing pengawal raja, hendak dimasak menjadi gulai. Dengan bismillah pembuka kata, pertanda presentasi akan dimulai. Tepuk tanganlah Bapak Ibu. Karena ini pantunnya perjuangan, saya lihat di YouTube. Kalau biasanya saya minta sama Pak Arif, hari ini saya lihat di YouTube ya Pak Arif. Baik Bapak Ibu, di sini untuk diseminasi budaya positif, yang pertama dengan adanya presentasi ini, besar harapan saya kita semua akan mengetahui apa sih sebenarnya disiplin positif ini. Nah, pada kesempatan kali ini, ternyata mic ini sedikit bersahabat supaya saya tidak grogi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita akan mengetahui tentang konsep dasar disiplin. Dan yang kedua, kita juga akan mengetahui teori motivasi, hukum penghargaan, dan restitusi. Dan yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Untuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, yaitu adalah di 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelumnya, kita bahas dulu untuk yang pertama, 1, konsep dasar disiplin positif. Ada modelnya ya Bu kita. Ini memang agak sedikit ini karena tanpa izin. Kayak kenal ya Pak modelnya ya. Terus di sini sebelum saya mulai, Bapak Ibu, apa sih yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang kata disiplin? Silakan Bapak Ibu, boleh diangkat tangan. Ada yang mau menyampaikan apa sih disiplin itu?
Jangan malu-malu Bapak Ibu. Kesempatan kita untuk berbicara. Iya Bapak Ibu. Oh iya, berarti Bu Mariani sudah ngomong. Disiplin adalah melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. Disiplin melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. Bu Dewi sebentar. Sebelumnya saya punya password dulu Bu Dewi. Ketika angkat tangan, Bapak Ibu boleh katakan, Bu Leha, saya bahagia. Atau password yang lain, Bapak Ibu boleh buat sendiri passwordnya. Misalnya Pak Andri mau angkat tangan nih. Saya Bu, oke silakan Pak Andri. Bu Leha, saya akan jadi orang kaya di Batam. Nah, misalnya seperti itu. Jadi boleh password dari saya, boleh password sendiri ya. Baik Bu Dewi silakan. Ya, Bu Leha. Passwordnya dulu. Saya akan selalu bahagia. Amin. Baik silakan Bu Dewi. Disiplin adalah suatu pekerjaan dilaksanakan dengan tepat waktu. Disiplin adalah suatu pekerjaan ya Bu Dewi yang kita lakukan dengan tepat waktu. Luar biasa Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Dewi. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi Pak Arif, silakan. Saya selalu menjadi orang yang baik. Masya Allah, amin. Silakan Pak Arif. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan atas aturan yang sudah disepakati bersama. Aturan kesepakatan yang sudah Ketaatan untuk kepatuhan yang sudah disepakati bersama. luar biasa. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Arif. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ayolah Pak Andri. Jangan lalu-lalu. Iya. Aku. Tapi passwordnya dulu ya. Oke, passwordnya Pak. Mulai saya lapar. Nanti kita makan siangnya diundangkan ya Pak. Oke, apa Pak Andri silakan. Disiplin adalah taat dan patuh terhadap peraturan. Taat dan patuh terhadap peraturan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Saya punya. Oke, silakan Bapak Salah. Passwordnya saya ingin lihat melihat tersenyum terus. Masya Allah. Bagi disiplin ya. Iya, disiplin Pak. Disiplin adalah komitmen diri untuk memenuhi aturan main yang berlaku. Komitmen ya. Assalamualaikum teman-teman. Bu Mariani silakan. Saya akan selalu bahagia. Passwordnya dulu ya. Saya akan selalu bahagia. Oke. Dia adalah disiplin adalah taat dan bertanggung jawab kepada beban yang diberikan. Taat dan bertanggung jawab Bertanggung ya. jawab kepada Beban yang diberikan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Karena secara keseluruhan saya yakin dan percaya kita semua sudah termasuk orang-orang yang disiplin insya Allah ya. Karena alhamdulillah dari kincir kita aja ketahuan ya kan Bapak Ibu. Ya kita sudah di setel ya oleh waktu. Ada lagi? Tidak ada lagi? Baik kita lanjut. Nah ternyata Bapak Ibu disiplin. Nah ada model lagi nih Bapak. Jadi konsep disiplin apa yang sudah tadi Bapak Ibu katakan itu semuanya sudah benar. Jadi konsep disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk dapat kepatuhan. Jadi kalau tadi yang Bapak Ibu sampaikan untuk diri kita, karena kita sebagai guru, kita berharap anak kita disiplin dan patuh untuk. Nah, di sini karena topik atau materi saya disiplin positif, ternyata disiplin dan disiplin positif itu agak sedikit berbeda. Untuk disiplin positif, yaitu menerapkan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya, yaitu tujuan dari disiplin positif ini. Secara garis besarnya, untuk tujuan disiplin itu pastinya untuk agar anak itu menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang taat kepada apapun aturan. Nah, ternyata di sini untuk tujuan disiplin positif itu sendiri yaitu menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata udah ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua dengan model yang berbeda ya Bu. Iya. Kok saya nggak ada ya? Saya memang nggak ketemu ini foto Pak Nelson. Kemudian selanjutnya untuk kedepannya foto Pak Nelson ya. Oke, untuk yang kedua
kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, untuk teori motivasi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu Bapak Ibu agar kita terhindar dari hukuman. Benar ya Bapak Ibu? Misalnya nih, kita disiplin pinjer agar apa? Agar tidak dipotong. Nah, ternyata benar kan Bapak Ibu, secara tidak langsung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Masih sama kalau kita kaitkan dengan pinjar kita tadi. Kalau kita melakukan yang kedua ini, artinya ketika kita disiplin, kita tidak dipotong, berarti TPP kita full. Benar ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, benar juga ya, benar juga ya. Ya, cepat cairnya. Cepat cairnya ya Bu ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, ternyata apa yang dilakukan orang dinas ke kita ada manfaatnya. Pertama, 1, dengan disiplin waktu, mau tak mau gimana pun caranya kita datang ke sekolah sebelum jam 7.30. Benar ya Bapak Ibu? Andai tidak ada aturan, apakah bisa kita lakukan setiap hari? Belum tentu. Benar ya Bapak Ibu? Karena diri saya sendiri pun kalau misalnya tidak ada berlakunya 7.30, mungkin bisa aja ya Bu ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ya Pak Andri ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yaitu yang dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid Bapak Ibu di sekolah ini? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Kalau tadi kan saya contohkan di diri kita sebagai pengajar. Kalau untuk disiplin nih, menurut Bapak Ibu, anak-anak kita melakukan disiplin, datang waktu ke sekolah, itu menurut Bapak Ibu, yang kira-kira sekarang ada dalam pikiran Bapak Ibu itu kenapa? Silakan diangkat tangannya Bu, disebutkan passwordnya. Ayo silakan. Silakan. Wah, luar biasa nih antusiasnya. Aduh, siapa duluan nih Pak Andri? Kayaknya ladies first lah ya. Silakan Miss. Saya selalu bahagia. Oke, amin. Silakan jawabannya Miss. Semoga tidak terlambat ke sekolah tadi. Kenapa kita melakukan, anak murid kita kenapa melakukan hal yang 3 motivasi tadi? Nah, salah satunya kenapa itu Bu? Biar tidak terlambat ke sekolah. Pertama, tidak terlambat masuk kelas. Yang kedua, mungkin kalau terlambat dia bisa dihukum sama. Iya betul. Oke, luar biasa. Bapak Ibu tepuk tangan dulu Miss. Karena luar biasa, berarti dari tadi presentasi saya Bu Lis menyimak dengan sangat sungguh-sungguh. Berarti apa yang disampaikan Bu Lis tadi itu poin ke-1 ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan. Oke, Bu Tania silakan. Saya bahagia Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, menurut saya perilaku murid saya berdasarkan disiplin positif itu untuk apa? Menurut saya disiplin positif itu bisa menumbuhkan budaya. Karena disiplin itu menurut saya adalah budaya. Budaya untuk anak-anak itu menumbuhkan rasa tanggung jawabnya dengan bentuk kebiasaan-kebiasaan baik, terutama melakukan tata tertib yang ada di sekolah. Ini sebenarnya secara tidak langsung mungkin sudah jauh. Kok kayaknya udah kesimpulan dari materi saya. Selesai loh. Belum selesai ya Putri. Saya lupa kalau udah direkam. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ternyata ada model lain lagi. Sekarang selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, ini saya ambil fotonya tanpa izin, mohon maaf, biar penyegaran aja, ya kan? Biar nanti yang melihat gimana gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya sebenarnya? Hukuman itu adalah tindakan yang diambil oleh guru
atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan, norma yang telah ditetapkan. Benar ya Bapak Ibu? Itu namanya hukuman. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apakah ini pernah kita lakukan? Pernah ya. Dan bahkan kita hanya mengenal kata hukuman. Jarang sekali kita menyebutkan kata konsekuensi atau restitusi. Jarang sekali. Jadi selama ini yang kita kenal hanya hukuman. Selanjutnya yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi yaitu pastinya hasil atau akibat yang dialami dari perilaku siswa. Apapun yang dilakukannya berarti dia harus menanggungnya. Nah, ya konsekuensi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah restitusi. Bapak Ibu, restitusi ini rasanya asing sekali bagi kita bahasanya ya. Tapi biasa aja ya Pak Andri. Tapi sebenarnya kita sebagai guru yang harus kita lakukan adalah konsekuensi atau restitusi. Jadi sekarang di Merdeka yang kurikulum ini kita sudah tidak lagi menggunakan kata hukuman Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah sekarang saya ada sedikit pertanyaan nih. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan di meja yang dibuatnya. Apa jawabannya Pak Ibu? Bu Mirda, passwordnya dulu. Apa passwordnya Bu? Saya bisa kurus. Amin. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah Bu Konsekuensi. konsekuensi. Ada lagi jawaban yang lain Bapak Ibu? Ada lagi? Atau sepakat sama Bu Mirda? Sepakat. Pak Nelson sepakat? Cepet kali bilang sepakat ya. Pak Andri bagaimana? Pilihannya cuma dua aja. Iya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sepakat ya Bapak Ibu? Dan jawabannya adalah konsekuensi. Luar biasa. Kemudian selanjutnya, kok perasaan kita kena? Kemudian selanjutnya, berdiri kaki satu di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Hukuman. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, kita lihat jawabannya. Benar, hukuman. Kemudian selanjutnya, nah tadi yang saya sampaikan diharapkan kita sebagai guru sudah bisa melakukan restitusi. Bapak Ibu ini sangat buram ya? Oh belum isinya. Nah dari restitusi ini ada 3 yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu ini sebenarnya bisa kita terapkan ketika tadi Bapak Kepala Sekolah di rapat mengatakan adanya tim untuk penanganan kekerasan. Nah, mungkin ini kayaknya ilmu baru buat saya dan teman-teman. Nah, jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu sebelumnya saya nyampaikan dulu ya, mohon maaf saya di sini tidak bermaksud menggurui ataupun apapun, saya hanya sharing ya Bapak Ibu ya, hanya sharing. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan contoh. Contohnya anak itu dia berkelahi ya Pak ya, contohnya anak itu berkelahi. Nah, ketika berkelahi biasanya apa sih yang Bapak Ibu lakukan untuk tindakan pertama? Apa penyebabnya? Nah, ternyata di sini validasi tindakan yang salah, yaitu adalah kita menanyakan ke anak, dia berkelahi nih, tapi yang kita tanyakan apa penyebabnya nak? Bukan Bapak Ibu ternyata. Bukan itu Pak. Tapi yang kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Nah, jadi ternyata kita tidak melakukan itu kan Bapak Ibu. Tapi kita sama ini, kenapa sih berkelahi? Ya, kalau saya ya, saya rasa Bapak Ibu semua tidak. Kalau saya kayak gitu Pak. Apa ya? Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan, ternyata kita menanyakan dulu ke anak alasannya kenapa. Alangkah baiknya memang dua-duanya kita panggil. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa. Kenapa nak berkelahi? Pasti si A dan si B mau jawab dong. Ini dia duluan. Nah, saya ini dulu. Mesti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita baru ke selanjutnya menstabilkan
Baru kita bilang kedua-duanya Bapak Ibu, bukan kita mengatakan si A si B, bukan, tapi kedua-duanya. Kita mengatakan, nah, ini kita ke penstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Dia menjauh ini, semakin jauh semakin jauh. Stella. Nah, ternyata yang harus kita katakan kepada anak dua ini adalah, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita manusia pasti pernah hilang. Nah, ibu percaya apa yang kamu lakukan ini pasti ada alasannya. Nah, terus yang ketiga Bapak Ibu, setelah anak tuh jawab, iya Bu, dia duluan ganggu saya, dia ngambil barang saya begini-gini. Baru kita katakan ke anak itu, ibu yakin, ibu percaya yang kamu lakukan ini, misal dia ngambil barang, ibu percaya yang kamu lakukan ini untuk mengambil hak kamu. Misalnya yang mengatakan, dia ngambil barang saya Bu, pasti kita mengatakan pada dia, ya karena dia mau mempertahankan hak dia. Nah, ke yang salahnya, kita bisa katakan kembali ke kesepakatan. Nah, di sini Bapak Ibu pentingnya sebenarnya kita semua punya kesepakatan. Atau kalaupun kita belum pernah buat nih kesepakatan, kita mengada-ngadakan boleh Bapak Ibu. Misalnya kita katakan, nah kan kita udah sepakat semuanya. Kan dia nggak tahu nih siapa yang sepakat atau enggak. Kita udah sepakat. Nah, kalau tidak boleh ngambil barang orang. Jadi apa yang seharusnya yang kamu lakukan? Nanti anak itu akan jawab Bapak Ibu. Nah, karena sejauh ini Bapak Ibu, anak-anak kita tuh Masya Allah jujurnya. Anak 02 ya, luar biasa Bapak Ibu sebenarnya. Setelah saya belajar ini, baru saya analisis ternyata anak 02 tuh Masya Allah ahlaknya luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya sharing sama teman yang lain, ternyata di sekolah-sekolah lain tuh, wow, amazing buat saya. Nggak mau mengaku dan bahkan malah tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Bapak Ibu semua, sekarang saya mau nanya dikit nih, kalau misalnya ada suatu masalah, bisa nggak kalau kita selesaikan dengan restitusi anak-anak kita? Bisa, insya Allah ya Bapak Ibu. Tapi saya sendiri juga baru melakukannya. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah coba untuk satu kasus kecil, saya coba untuk bisa dibilang survei Bapak Ibu. Ternyata memang ada peningkatan dan saat itu juga orang tua WA saya, Bu ternyata tadi anak saya diskusi ya sama ibu. Padahal anak itu dia nggak tahu arti diskusi itu apa. Saya sendiri yang mengatakan, nah setelah diskusi sama ibu, apa yang kamu rasakan? Ya Bu, pokoknya nanti untuk ke depan saya harus pakai pakaian lengkap Bu, saya harus dia yang mengatakan sendiri. Dan ternyata dia bercerita ke orang tuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua sudah membuatnya di kelas. Bukan begitu Bapak Ibu? Sudah membuatnya di kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dan kita juga bisa mengevaluasi kesepakatan yang kita buat. Misal kita udah tempel nih kesepakatan kita bisa merefleksinya sebulan sekali mungkin. Apa bagian-bagian yang sudah konsisten yang dilakukan. Kalau misalnya ada yang belum, boleh kita ganti Bapak Ibu. Atau menyesuaikan dengan kebutuhan kelas kita pada saat itu. Nah jadi ini salah satu proses yang bisa kita lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu sudah luar biasa memahami ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kesepakatan kelas. Nah ini salah satu contohnya. Yang pertama yaitu tepat waktu masuk keluar kelas. Ini rasa-rasanya dari seluruh anak kita mungkin hanya ada 1 atau 2 yang melanggar. Benar ya Bapak Ibu? Kalau misalnya sudah konsisten semuanya, ini boleh kita ganti Bapak Ibu. Nggak usah dipakai lagi dalam setahun. Kita boleh pakai yang lain, kita ganti. Kita boleh mereviewnya ulang, boleh kita tindak lanjut sesuai dengan kelakuannya pada saat itu.
Kemudian contoh yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar ini di sekolah kita sudah sangat konsisten. Ya Bapak Ibu ya, sudah sangat konsisten. Jadi ini berdoa dan sebelum ini bisa nggak usah dipakai lagi. Karena kesepakatan kelas itu tidak bisa banyak-banyak kita buat. Ini 6 atau 7 itu sudah sangat banyak. Kenapa? Agar anak itu tidak lupa. Dan untuk kelas tinggi sebenarnya buat kesepakatan kelas itu sangat senang agar anak itu bisa menyampaikan sendiri idenya. Ketika dia menyampaikan sendiri idenya, itu akan lebih berkesan di ingatannya karena dia sudah sepakat. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia aktivitas. Ada yang kenal sama ibu model ini Bapak Ibu? Kenal ya? Kenal Pak Andri? Majalah istri soleha. Pak Andri, majalah istri soleha ya. Kemudian Bapak Ibu untuk 5 kebutuhan dasar. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah kita pelajari di modul UT. Ya, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan ada model lain lagi, kebutuhan dasar manusia. Semangat ya Pak Arif? Semangat. Yaitu kebutuhan dasar manusia pastinya sandang dan pangan. Ya Bapak Ibu ya, sudah sangat jelas ini. Kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia yang kedua, disayangi. Jadi Bapak Ibu ternyata anak-anak kita di kelas ketika dia bertingkah, dia itu kadang-kadang Bapak Ibu membutuhkan poin nomor 2 ini Bapak Ibu. Iya, untuk disayangi ternyata Bapak Ibu. Tapi kadang kita entah mungkin karena terlalu banyaknya sampai-sampai kadang kita agak sedikit lupa gitu ya Bapak Ibu ya. Ya bisa kalau saya agak lengah memang Bapak Ibu kalau untuk ini. Dan ternyata setelah dipelajari, oh ternyata banyaknya anak di kelas itu bertingkah poin 2 ini rupanya. Dia butuh minta perhatian dari kita, terutama yang anak-anak broken home. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 3 yaitu adalah kebutuhan kebebasan. Ini terutama untuk anak-anak di kelas tinggi Bapak Ibu ya, karena dia mungkin sudah mulai mengenal HP pasti lebih jauh daripada kalau dibanding anak fase A. Jadi ini kadang kebebasannya atau kebutuhan akan kemandirian. Bapak Ibu pernah nggak temukan ketika anak kelas tinggi itu dia pernah minta nggak atau pernah ide nggak mau ngerjain tugas dalam bentuk yang berbeda? Pernah nggak Bapak Ibu temukan? Nah, belum pernah ya Bu ya. Nah, ternyata ini bentuknya kebebasan. Misal, ada ya Pak ya. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu biar agak cepat. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan yang berkaitan dengan aktivitas yang menghibur, menyenangkan di sekolah. Pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dapat dengan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi ternyata ini sebenarnya sekali lagi dampaknya memang dari teknologi. Jadi di teknologi itu kadang anak-anak itu kalau cuma kita ceramah aja bosan kan dia Bapak Ibu. Mungkin kita sendiri juga sama ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu sekarang ini ada ice breaking, ada apa segala macam biar anak tidak jenuh. Kemudian yang kelima yaitu tentang penguasaan tadi ya. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru yang merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Seperti misalnya di lomba ya Bapak Ibu ya, kita ngadakan lomba itu semua dia mau jadi yang pertama. Mau tuh dia menyalahkan teman-temannya. Nah ternyata itu dia lagi di kebutuhan dasar manusia poin kelima. Lanjut. Pak Andri, ada model lagi Pak Andri. Kalau Bapak sudah kenal sama model ini, ya itu kita ke posisi. Tulis ini majalah apa?
5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu yang pertama adalah penghukum, dan yang kedua pembuat kesalahan, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Bapak Ibu, secara tidak langsung kita semua pernah di posisi ini. Hanya kita tidak tahu, oh ternyata saya di posisi ini, ternyata kemarin sebagai pembuat kesalahan. Oh ternyata kemarin saya di posisi ini sebagai teman. Kan kita kadang saking banyaknya anak kita yang bermacam-macam tingkah, yang unik, otomatis cara penanganannya kita berbeda-beda. Nah ternyata saat kita di posisi penghukum, ini yang kita lakukan. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Dan yang kedua, guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini jarang ya Bapak Ibu, paling verbal ya, yang kata-kata yang kadang-kadang sedikit agak intonasinya tinggi. Nah, ternyata ini yang kita ucapkan, kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Pernah ya Bapak Ibu kita ucapkan seperti itu ya. Nah, patuhi aturan yang ada, awas ya kalau nggak selesai ya. Siapa yang nggak selesai Ibu tak kasih pulang, awas ya. Saya sendiri juga masih seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata ini posisi kita sebagai penghukum. Tadi yang kita pelajari di awal, penghukum benar atau tidak Bapak Ibu? Kurang benar ya, kurang tepat ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini sering Bapak Ibu kita, terutama ibu-ibu nih. Bapak ada juga lah ya kan pakar. Nah, ini salah satunya, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah. Tapi Pak Andri ini luar biasa rendah terus saya lihat intonasinya. Kemudian yang kedua, guru menggunakan kalimat agar murid itu merasa bersalah. Nah, contohnya, ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, terus yang kedua, berapa kali Bapak sudah katakan, nah jangan lakukan ini. Nah, itu ternyata posisi kita di pembuat rasa bersalah. Mesti kita semua sudah melakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, terus selanjutnya, yang ketiga yaitu teman. Teman. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ternyata jiwa kita ya udah menyatu sama anak-anak itu. Tapi anak-anak tak enggak mungkin saya rasa kalau kita tuh nganggapnya sebagai teman. Karena kita sendiri pun mungkin nggak tahu, oh ternyata yang aku buat tadi berlaku sebagai teman. Yang pertama, guru menggunakan kalimat persuasif atau inovatif, nada suara ramah untuk mengontrol murid. Rata-rata kalau saya perhatikan semua guru-guru di sini ramah-ramah ya Bapak Ibu. Bukan memuji diri saya sendiri sih, emang benar. Terus yang kedua, guru menggunakan humor. Nah, dengan kita bercanda sama anak-anak, kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Apalagi kalau kita katakan, ayolah nak, cepatlah, biar kita bisa cepat pulang. Nah, ternyata itu sebagai teman Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya yaitu yang keempat, pemantau. Di sini sebagai pemantau, yaitu guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai peraturan sekolah dan konsekuensinya. Kemudian yang kedua, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini luar biasa ya Bapak Ibu, sudah sangat-sangat kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Terutama di deskripsi rapor kita, dan tanpa lihat buku pun mungkin kita sudah tahu karakter anak murid kita. Ketika kita panggil orang tua pasti kita udah ada catatan. Padahal walaupun kita nggak buat catatan kita udah tahu. Jadi di sini kita sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya manajer. Manajer ini dengan kata-katanya udah tahu ya Bapak Ibu, pastinya di posisi yang atas, posisi yang luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang guru yang memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, guru mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan yang ketiga, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yaitu salah satunya, kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas kita. Ketika anak itu berbuat kesalahan, kita boleh balikan lagi. Masih ingat kan nak, kesepakatan kelas kita? Nah, ternyata ketika kita melakukan itu, kita sudah di posisi yang manajer Bapak Ibu. Ya, apalagi dengan kita katakan, jadi apa yang harus kamu lakukan? Pasti dia ngomong, minta maaf Bu. Nah, ternyata itu posisi kita sudah manajer. Berarti hampir setiap hari kita sebagai manajer.
Benar ya Bapak Ibu ya? Karena ketika anak kita berbuat salah, kita sering mengatakan, apa yang harus dilakukan nak? Minta maaf Bu. Misalnya dia nggak sengaja nih ngambil menjatuhkan barang kawannya, apa yang harus dilakukan nak? Nah, saya akan ganti Bu, saya akan ini Bu. Ternyata itu posisi kita sudah manajer, karena di sana kita sudah mengajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kenapa geleng-geleng Bu Gerda mau bertanya? Mau tanya jam berapa balik? Karena sudah lewat waktunya ya Pak. Sebentar ya Pak. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan, Bapak Ibu saya bacakan pantun dulu, tapi saya agak ragu bacakan pantun ini, karena saya takutnya tak ada yang mau bertanya. Karena pertanyaan saya ini berhubungan dengan yang mau bertanya. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ada? Ini tidak paham atau gimana ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau pikirannya sudah mau pulang? Lanjut ya Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Yakin Bapak Ibu? Soalnya nanti saya tidak menerima WA ya Bapak Ibu di rumah ya. Boleh tadi apa yang disampaikan? Saya tidak melayani. Ya Pak Andri, saya tidak melayani ya Pak Andri. Kecuali wali murid. Oke Bapak Ibu, terima kasih karena tidak ada pertanyaan. Artinya kita biar cepat selesai ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita refleksi dulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini? Bertambah ilmunya. Bapak Ibu, yang ditanya ini perasaan berarti satu kata ya. Yang ditanya, nah pintar Wena, emang GR itu kayak gini. Iya. Nah ya. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini? Jangan lagi tuh Pak, walaupun saya buruan apa-apa. Kemudian selanjutnya, jelaskan alasan Bapak Ibu. Ada yang mau angkat tangan? Saya dengar kata senang itu banyak. Ya, senang. Ada yang bisa jelaskan? Senangnya kenapa? Oke, silakan Bu Tania. Iya, saya senang. Bu, passwordnya dulu. Oh iya, ya. saya bahagia Bu. Oke, silakan Bu. Bagaimana? Jelaskan alasan Alasan Ibu. saya senang dengan kegiatan ini, menambah ilmu saya untuk ilmu parenting terhadap anak-anak peserta didik saya. Oke, terima kasih Bu Tania. Boleh kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi Bu Mirda, ini saya belum dengar. Oke, silakan Bu Dewi. Oke, alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah ya Bu Dewi. Ada lagi dari bapak-bapak wakilkanlah satu, ya kan Pak Andri, Pak Tar, Tarif. Bagaimana perasaannya? Oke, Bapak kepala sekolah, silakan Pak. Jadi passwordnya saya suka ya podcast senyum terus. Saya mulai tenang, memang boleh udah senyum terus sekarang ya. Dan dari hasil ini kita bisa lihat kali-kali tidak ada wajahnya yang tidak senyum dari awal sampai akhir. Dan ini adalah plus untuk kita. Kemudian kita juga selain saya yang bisa senyum itu kan akan belajar senyum walaupun agak gede. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu saya kasih dulu sedikit untuk refleksi. Tidak juga harus tentang apa yang ditanyakan. Jadi apa yang disampaikan Bapak sekolah itu boleh Bapak Ibu untuk refleksi. Walaupun lari dari materi mau kemana-mana boleh. Misalnya, Bu, saya merasa senang. Kenapa? Karena hari ini saya bisa duduk dengan teman saya di ini misalnya. Nah, boleh Bapak Ibu, tidak harus sesuai dengan ini namanya refleksi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya apa yang akan dilakukan setelah menerima materi ini? Bapak Ibu, ayo silakan Bapak Nyetok. Passwordnya Pak, jangan lupa. Saya ingin mandi. Oke, luar biasa. Silakan Pak. Apa yang dilakukan setelah menerima materi ini? Saya ingin berusaha mengembangkan atau menyampaikan tugas ke anak-anak didik. Wow, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Oke, silakan bertanya.
Saya bahagia lagi, Bu. Oke, silakan. Saya akan belajar lebih memahami perasaan anak murid saya ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Luar biasa. Kalau ada lagi Pak Ibu? Kayaknya tidak ada lagi ya. Suara azan aku kemana? Iya, Pak. Oke, selanjutnya satu lagi Bapak Ibu, berikan masukan untuk pemateri saya, ya, dan manfaat dari materi ini. Kalau manfaatnya tadi sudah, saya hanya minta satu saja refleksi Bapak Ibu tentang saya sebagai pemateri hari ini. Silakan Bapak Ibu, katakan saja dengan jujur. Apalagi Bapak wali kelas saya, katakan saja dengan jujur Pak, karena kalau kita semua mengatakan yang baik-baik itu belum tentu ada perbaikan untuk kedepannya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus mengatakan yang sebenarnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Zal. Masuknya dulu. Malam ini saya pergi jalan-jalan. Saya bahagia. Oke, terima kasih. Boleh enjoy. Satu kata aja ya Bu, Masya Allah. Bapak Ibu ada lagi yang lain? Ini yang positifnya Bapak Ibu. Yang negatifnya juga lah, ayolah. Ada lagi? Oke, silakan berdiri. Ya, semoga nanti ke Passwordnya dulu lah Bu. Oh ya, saya selalu bahagia. Oke, amin. Semoga ke depan nanti Boleha waktu memberikan representasi tidak melihat in fokus selalu. Gitu. Terima kasih ya. Tadi lihat ke awal. Ya, soalnya saya nggak hafal udah kata banyak. Oke, terima kasih masukannya ke Dewi, luar biasa. Oke, Bapak Ibu saya tidak bertanya lagi ya, karena udah azan dan ini juga udah lewat waktu buat kita. Sebelum ditutup, saya ada pantun Bapak Ibu. Siang-siang pergi ke telaga, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatian, kerjasamanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu di kombal berikutnya. Untuk absen saya akan share dan silakan nanti di download sertifikatnya. Terima kasih. Jangan lupa Kita bisa absen.